warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di bawah Jabal Nur ya. Jabal Nur adalah gunung yang disitulah tempat adanya Gua Hira, tempat Nabi SAW mendapatkan wahyu ya. Jadi Rasulullah SAW di tatkala umur beliau ya menjelang umur 40 tahun ya, beliau timbul kerinduan untuk mengetahui lebih jauh tentang Tuhan ya. Karena beliau ya alaihissalatu wassalam mengalami kejadian-kejadian aneh. Di antaranya beliau di Mekah ada batu yang beri salam kepada beliau. Ini aneh. Sebelumnya waktu beliau juga waktu berumur 4 tahun malaikat Jibril datang kemudian membelah dada beliau. Jadi ada kejadian-kejadian yang beliau rasakan ya. Demikian juga di akhir-akhir tatkala menjelang umur 40 tahun beliau sering mimpi yang disebut dengan mimpi yang sangat terang benderang. Makanan kepala kisub seperti cahaya di pagi hari. Orang biasanya kalau mimpi agak samar-samar, Nabi mimpinya sangat jelas. Sehingga setelah itu hubbiba ilail khala, setelah beliau bermimpi, beliau tiba-tiba suka untuk ingin bersendirian. Al-khala artinya bersendirian. Dari situlah kemudian kata para ulama, beliau ingin lebih jauh mengenal tentang Tuhan. Sebenarnya saya sedang mengalami apa gitu. Apalagi kondisi masyarakat Mekah ketika itu lagi di puncak-puncak kerusakan. Ya, perzinahan tersebar, orang-orang minum khamar, kesyirikan di mana-mana. Sampai di samping Ka'bah aja, sekitar Ka'bah ada 360 berhala ya, yang ada di sekitar Ka'bah. Dan Nabi SAW ingin meninggalkan itu seluruhnya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun mulai pergi naik ke atas Jabal Nur. Ya, beliau naik minta bekal dari istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau bawa bekal, kemudian naik ke atas bersendirian, bertafakur, kata para ulama. Nabi bertafakur merenungkan tentang Tuhan ya. Kemudian kalau bekal beliau habis, beliau turun lagi ke istrinya Khadijah. Dan istri Nabi SAW Khadijah adalah istri yang sangat solehah ya. Dia suaminya pengen begitu, dia biarin ya. Dia tidak bilang, "Mas kemana lah, mau jauh-jauh sekali nggak pulang-pulang ya." Pergi lagi ke atas, nanti bawa bekal lagi, mau pergi lagi pulang. Demikian sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba ada kejadian yang sangat menakjubkan. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya mengatakan malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia dan Rasulullah SAW orangnya kuat. Tapi tiba-tiba malaikat tersebut datang, manusia tersebut tiba-tiba mendekap Nabi SAW. Ya, ghattani ghattan hatta balagha minil jahdu. Sampai aku susah bernapas, kata Nabi SAW. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan lagi Nabi dan kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra." Hai Muhammad, bacalah. Rasulullah SAW berkata, "Ma'ana biqari." Saya sama sekali tidak bisa baca. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, sampai beliau meninggal, pendapat yang rajih, beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi bisa baca, bisa tulis, orang-orang musyrikin akan berkata, Muhammad itu hanya baca buku-buku. Dulu dia pergi ke perpustakaan, kemudian dia nyalin dalam bentuk Al-Quran. Tapi dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah menelaah buku sama sekali. Tiba-tiba ada Al-Quran sebagai bukti bahwasanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tidak mengatakan, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi, didekap lagi oleh malaikat Jibril dengan dekapan yang keras, dan Nabi tidak bisa sampai sesak bernapas, dilepas lagi. Semua arsalani, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra," bacalah. Kata Nabi SAW, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa baca. Kenapa dipeluk demikian? Kata para ulama, agar Nabi tahu dia tidak sedang bermimpi. Karena sebelumnya dia sering mengalami apa? Mimpi. Jadi dia ini saya mimpi atau tidak. Tapi untuk diketahui bosnya kamu tidak sedang bermimpi. Sampai akhirnya Nabi sudah tidak bisa baca. Kata Nabi, saya sama sekali tidak bisa baca. Maka malaikat Jibril pun kemudian mendikte Nabi, mentalkin Nabi dengan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu Nabi turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dengan penuh sampai gemetar ya. Sampai gemetar Nabi SAW. Kemudian dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku." Fazammaluhu, maka Khadijah lalu mengambil selimut menyelimuti Nabi. Dalam sebagian riwayat, "Subbu alaihi bima'in barid." Kamu semacam bergemetar, kata Rasulullah, siram air kepadaku. Maka Khadijah nyiram air. Dan Khadijah subhanallah istri yang sangat soleha ya. Dia tidak bilang, "Ada apa? Tunggu, mas, siram mas." Enggak. Pokoknya dia bilang, "Sedikit selimut, kasih selimut." Kalau ibu-ibu sekarang suaminya, "Tunggu mas, ada apa ya?" Disentikan dulu baca ngobrol. Tapi tidak.
Khadijah nurut langsung. Setelah itu baru tenang, baru suaminya ngomong sendiri. Laqad khashitu ala nafsi. Sungguh ada suatu, aku khawatir suatu menimpa diriku. Dia cerita, saya tadi di sana tiba-tiba ada orang dekat saya kemudian begini-begini. Akhirnya Khadijah pun memberi ketenangan. Dia mengatakan, ya, la yukhzikallahu abada, wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasirur rahim, engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau senantiasa jujur berkata. Wa tahmilul kalla, kau membantu orang yang tidak mampu. Taksibul ma'dum, ada orang tidak punya apa, kau kerja untuk kau berikan hasilnya kepada orang tersebut. Wa takrid dhaif, kau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang yang kesulitan. Kata para ulama, Khadijah tidak tahu dalil, tapi dia wanita cerdas. Suaminya terkena kesulitan, maka dia menenangkan hati suaminya. Dia puji suaminya. Meskipun dia menurut pengamatan dia orang yang baik, seperti dia suka nyambung silaturahmi, beri makan fakir miskin, menjamu tamu, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya tidak pernah menemukan dermawan kalau dia tulus, kemudian Allah hinakan dia. Dia semakin banyak dermawan, dia semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia enggak ikhlas, kecuali dia memang cari muka atau cari lain, itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu baru kemudian Nabi SAW tenang. Setelah itu Jibril enggak datang-datang, Nabi rindu. Ini jadi Nabi mendengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia ketakutan tapi ada ketenangan dalam jiwanya. Kenapa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menunggu-nunggu kapan Jibril datang lagi. Dia pergi ke gunung, tahu-tahu datang malaikat Jibril, datang kedua kali, kemudian malaikat Jibril kasih wahyu lagi ya dengan surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Sejak saat itu, sejak Nabi mendengar firman Allah, qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, kata para ulama, Nabi tidak pernah lagi istirahat sampai beliau meninggal dunia. Ya, selalu berdakwah, selalu kegiatan, mau perang, mau jihad, berdakwah sini, berdakwah sana, terus berbagai macam problematika beliau hadapi sampai beliau meninggal ini semua demi kita, agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Demikian saja. Ya, ini Jabal Nur. Kalau mau naik boleh ya, tidak ada keistimewaan di situ, hanya sekedar untuk apa? Sejarah ya. Kemarin Pak Anies Baswedan juga waktu kesini beliau naik ke atas, cuma saya tidak mau karena ketinggian ya. Kalau naik mungkin 2 jam ya. Kalau malas-malas ya pagi sampai sore baru sampai ya. Yang mau naik silakan, kita mau pergi naik bis ya, silakan.